Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Masih bersemangat kan? Setelah sepanjang hari sudah berproses dalam persidangan. Dan malam ini kita akan bersama-sama beribadah untuk menutup acara sepanjang hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Yane Sahirtian Sinjoa, selaku KMJ GPIB Jemaat Sejahtera Malang. Hari ini kita telah berproses dari pagi hingga malam. Fisik kita lelah, maka butuh istirahat. Sebelum kita beristirahat, mari menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur atas penyertaannya. Mari kita berjumpa dengan Allah dalam ibadah malam. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 326, bait yang pertama dan yang kedua. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayamu. Tiada sayang ibu bapa yang merandingi sayangmu. Tak putusku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan keluh. Sekarang tiba malam hari, tubuhku melepas lelah. Telah kau tolong dari pagi, syukurku Tuhan terimalah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me
Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha kekal, Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, dalam ungkapan rasa syukur hati kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel ke negeri perjanjian bukanlah jalan yang mulus dan lurus-lurus saja. Perjalanan Israel ke negeri perjanjian itu tidak segampang menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus dalam sebuah peta. Perjalanan Israel ke negeri perjanjian tidaklah singkat dan cepat untuk ditempuh. Tetapi perjalanan Israel ke negeri perjanjian adalah perjalanan yang sulit. Perjalanan yang cukup panjang, lama, dan berliku-liku. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ancaman, dan bahkan juga mara bahaya yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Perjalanan melalui padang gurun sering kali
tidak cukup sandang, pangan, bahkan tidak tersedia papan untuk mereka berteduh. Perjalanan melalui padang gurun yang terbuka, di tempat teriknya matahari di siang hari, dan ditembus udara dingin di malam hari, serta ancaman-ancaman berbagai penyakit, malapetaka, bahkan juga mungkin binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Karena itu, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan di padang gurun membutuhkan tekad dan keberanian. Bagi Israel, bukan hanya tekad dan kebenaran, tetapi juga ini bicara tentang persoalan iman yang tangguh. Ada yang mengatakan, ibu bapak, jika kita ingin melihat keimanan seseorang, jangan pada saat aman dan tenang. Melainkan lihatlah pada saat-saat ia menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Masa yang tidak aman. Masa yang penuh dengan ancaman dan mara bahaya. Lalu lihatlah bagaimana sikap dan tindakannya. Ibu bapak saudaraku, inilah yang mau kita lihat dari perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mereka berangkat dari Sin dan sampai di Rafidim. Disinilah mereka menghadapi kesulitan yang sangat besar. Mereka tidak memiliki cukup air untuk diminum. Artinya, bangsa ini menghadapi atau mengalami kesulitan air. Jiwa mereka terancam mati, kering, dan kehausan. Lalu dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, apa yang mereka buat ketika saat-saat genting? Sama seperti ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita buat? Kita lihat kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka mengalami masa-masa yang genting, mereka tidak datang kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks ini justru mereka mulai bertengkar. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka juga mulai menyalahkan Musa selaku pemimpin mereka. Mungkin ini juga yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita selaku gereja. Bahkan sebagai rumah GPIB. Kita juga mengalami kesulitan-kesulitan. Kita mengalami begitu banyak tantangan dan rintangan. Lalu sebagai GPIB, apa yang harus kita lakukan terhadap rumah kita? Apakah kita mulai bertengkar? Ataukah kita mulai bersungut-sungut? Atau bahkan bisa jadi kita mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan semua kebaikan Tuhan itu tidak lagi merubah kelakuan bangsa Israel. Dan bisa jadi itu juga sama terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika persoalan dan pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita lupa dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah yang namanya mentalitas khas budak. Yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya ibu bapak, dalam situasi-situasi sulit yang kita alami, atau dalam situasi-situasi sulit yang dialami oleh bangsa Israel, justru mereka harus datang kepada Tuhan.
Tetapi dalam konteks ini justru memperlihatkan mentalitas mereka. Dan Musa melihat mentalitas ini sebagai sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Ini soal spiritual. Mereka ragu, mereka bimbang, dan mereka tidak percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Karena itu Musa menjawab dengan jawaban juga yang sangat spiritual. Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Allah memang membawa mereka melalui padang gurun serta medan yang keras sebelum mereka masuk ke negeri yang kaya dengan madu dan susu. Melalui medan yang sulit itulah mereka akan tahu dan memahami bahwa jika bukan karena Tuhan, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup dan dapat sampai ke negeri perjanjian. Bahkan saya mau katakan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai satu persekutuan yang hidup di dalam rumah GPIB. Ada begitu banyak kesulitan. Dan memang Tuhan izinkan kita untuk menghadapi kesulitan dan tantangan rintangan itu. Supaya kita bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan. Hidup mati kita itu sangat bergantung kepada Tuhan. Dan memang sudah seharusnya orang percaya mengandalkan Tuhan. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Jika dalam perjalanan hidup kita juga menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan. Akankah kita juga dapat menunjukkan hidup keberimanan kita yang tangguh di hadapan Tuhan? Atau kita juga lupa diri seperti bangsa Israel? Harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak lupa diri. Tetapi justru kita membangun kehidupan spiritualitas kita bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita saling menyalahkan. Lalu janganlah kita mencari kambing hitam. Tetapi justru pada situasi-situasi yang genting inilah, mari bersama-sama kita mengandalkan Tuhan. GPIB dalam tahun ini, bahkan kita telah bersama-sama menggumulinya. Harapan-harapan kita ke depan, bahwa untuk waktu 5 tahun ke depan nanti, kita akan memiliki fungsionaris sinodi yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini pun juga mengajarkan kita bersama-sama untuk terus beriman kepada Tuhan, percaya pada kasih setia dan pemeliharaannya. Dan sekali lagi, berhentilah untuk bersungut-sungut, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jauh telah pun mencekam, oh bimbinglah, tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagi
jongkak bermegah, ya Tuhanku, jangan kau ingatlah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami menaikkan rasa syukur hati kami kepada Engkau, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana Tuhan juga boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Sehingga kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang kami alami. Bahkan dalam setiap karya dan layan kami. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh aktivitas kami. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Dan ketika kami bangun esok pagi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk terus melanjutkan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, kiranya Engkau menyertai kehidupan kami semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup jongkak bermegah, ya Tuhan.